Ya, alhamdulillah. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menuai sorotan tajam. Perubahan status penahanan yang dinilai tidak lazim memicu kritik publik dan menimbulkan pertanyaan besar soal konsistensi penegakan hukum. Perubahan status penahanan Yakut dinilai tidak mengikuti pola penanganan kasus yang selama ini dilakukan KPK. Yakut sempat ditahan di rumah tahanan KPK, kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah menjelang Lebaran 2026, sebelum akhirnya kembali lagi ke rutan. Gus, kemarin itu diborgol nggak sih Gus tangannya Gus? Gus sungkem dimaafin nggak dosanya sama ibu? Bang, jangan masuk bang. Bang. Pola bolak-balik ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanganan perkara oleh lembaga anti rasuah. Perubahan status penahanan oleh institusi yang sama menimbulkan tanda tanya besar. Dalam praktik hukum yang lazim, perubahan status penahanan biasanya dilakukan oleh penuntut umum atau hakim dalam proses persidangan, bukan oleh penyidik yang sama. Setelah sempat menuai kritik karena diizinkan menjadi tahanan rumah, lembaga anti rasuah akhirnya menjebloskan kembali Yakut ke dalam rumah tahanan. KPK berdalih, proses pengalihan jenis penahanan dari tahanan rumah kembali menjadi tahanan rutan dilakukan sebagai bagian dari prosedur hukum yang tetap berjalan dalam rangka dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Namun, keputusan KPK untuk mengembalikan Yakut ke rumah tahanan dinilai sebagai langkah korektif yang sejalan dengan aspirasi publik. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi tumpuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan untuk membahas lebih dalam terkait polemik pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, telah hadir di studio malam hari ini mantan penyidik KPK periode 2013-2021 Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih Mas Yudi atas waktunya sudah datang ke studio. Mas Yudi, ini dengan penetapan tahanan rumah seperti itu menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti apa Mas Yudi melihatnya? Jadi gini Mas, ketika KPK menang pra-peradilan, kemudian kan memeriksa Gus Yakut pasca menang praper ya, kemudian dilakukan penahanan, itu sebenarnya secara umum ketika KPK sudah berani menahan, maka karena ini kasusnya terkait dengan kerugian keuangan negara, KPK itu selangkah lagi tinggal melimpahkan ke pengadilan. Karena penahanan bukan hanya sekedar kita berbicara mengenai alasan subjektif maupun alasan objektif, tetapi kita bicara mengenai proses penanganan perkara yang hampir rampung. Artinya penyidik sudah percaya diri sebenarnya. Nah, kan kemudian kita kan libur Lebaran tuh, ya kan? Kemudian ternyata tiba-tiba disampaikan oleh istri salah satu tahanan KPK ya nyampaikan Gus Yakut tidak ada di tahanan gitu. Pada waktu itu saya berpikir jangan-jangan sakit karena kan di berita juga disampaikan tidak ikut sholat Idul Fitri ya seperti tahanan lain ya, termasuk juga tahanan yang tersangka haji yang lain kan juga sudah ditahan juga gitu ya. Dan itu juga nggak keluar gitu ya. Nah, ini menarik ya bahwa kemudian akhirnya karena ramai ada apa di mana dan sebagainya, ternyata kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah. Dan ini artinya KPK pecah telur. Pertama kali dalam sejarah KPK, apalagi waktu pertama kali disampaikan kan sehat-sehat ya oleh jubir KPK. Itu KPK mengalihkan tahanan ya dari rutan ke rumah. Padahal KPK belum pernah melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat juga dari sisi helikopter view gitu ya, bahwa karena KPK belum pernah, kita bisa melihat bagaimana komunikasi KPK ke publik itu agak buruk. Kita lihat ada perbedaan
Begitu ketahuan barulah ditarik lagi ke rutan, tapi sebelum ditarik ke rutan kan diperiksa dulu kesehatannya. Baru kemudian disampaikan ini ada GERD dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika dibawa pun juga tidak pakai borgol. Jadi ketika dialihkan ke tahanan rumah, itu KPK tidak menyampaikan kepada publik, tapi begitu dibawa lagi ke rutan dari tahanan rumah disampaikan ke publik. Jadi bagi saya ini hal yang sangat kontroversial dilakukan oleh KPK. Karena gini Mas, sebenarnya ketika KPK melakukan penahanan, saya juga pernah penyidik di sana, ketika dilakukan penahanan, biasanya memang pengacara, ya penasihat hukumnya dan keluarganya itu mengajukan surat permohonan ya kepada pimpinan KPK untuk bisa jadi penangguhan penahanan, jangan ditahan, atau yang kedua ya dialihkan. Sebenarnya sudah pada paham dan pasti KPK jawabannya ditolak. Karena kan surat itu juga kepada pimpinan, nanti pimpinan akan meminta rekomendasi dan saran dari penyidik. Dan sebenarnya pimpinan juga ketika mendisposisikan tentang surat permohonan tersebut pasti sudah tahu ini ditolak. Nah ini saya melihat ini ada ruang gelap. Apa? Karena Mas yang berperan di dalam pengalihan ini tentu kan pimpinan. Tetapi di situ juga selain ada 5 pimpinan, juga ada penyidik. Mungkin ada 10 orang penyidik di situ. Dan juga ada direktur penyidikan, ada deputi penindakan. Jadi terkait dengan kontroversi ini yang paham di ruang gelap ya, walaupun dikatakan bahwa ini putusan lembaga, tetapi kalau Dewas ingin memeriksa itu gampang sekali kok. Dari kesaksian orang-orang itu ya, internal KPK, pimpinan, penyidik dan direktur dan deputi. Yang kedua administrasi suratnya. Ketika surat itu datang kan kalau tidak salah ada berapa surat lah, ada dari penasihat hukum, ada dari keluarga, seperti itu. Nah, suratnya sendiri, apakah sebenarnya suratnya itu sampai atau gini? Ada nggak kemungkinan bahwa ketua KPK bahkan tidak tahu bahwa beliau ini cabut atau pulang gitu? Nggak bisa, karena di KPK kan kolektif kolegial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya penyidik itu kan bekerja atas nama pimpinan KPK. Jadi setiap tindakan penyidik itu pimpinan KPK harus tahu, baik itu melalui direktur penyidikan ataupun melalui deputi penindakan. Nah, untuk tadi surat permohonan itu nggak bisa ditujukan ke penyidik, itu pasti ditujukan pada pimpinan. Dan ketika pasti ada rapat, saya lihat deputi juga mengatakan ada rapat, jadi hadir di situ gitu ya. Jadi dalam rapat tersebutlah kuncinya. Apa yang menyebabkan pada rapat tersebut ya akhirnya putuskan oke, kita iya. Padahal Mas, ingat loh, tadi saya katakan ini pecah telur pertama kali dalam sejarah. Bahkan ketika Gus Yakut itu dikembalikan ke tahanan KPK tapi nasi udah jadi bubur. Dia sempat jadi tahanan rumah. 5 orang pimpinan KPK, 3 orang adalah orang lama di KPK. Pak Tanak ini adalah ada pimpinan sebelumnya. Dan ini pasti paham sebelumnya ditolak semua. Kemudian yang kedua, ketua Pak Setio bahkan direktur penyidikan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Pak Fitro dulu adalah jaksa dan direktur penuntutan. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah paham mekanismenya. Tadi disampaikan apakah pimpinan tahu? Pimpinan pasti tahu gitu kan. Karena apa sistemnya Mas? Karena kan di KPK kolektif kolegial. Nah, nanti apakah kemudian pada saat rapat tersebut semua setuju? Apakah ada yang nggak setuju? Nah itu bisa dilihat dari notulensi rapat, bisa dilihat dari lembar-lembar disposisi. Jadi sebenarnya gampang menelusurinya. Sepengetahuan Mas Yudi, maksud ini, kalau memang harus ada rapat seperti itu untuk menentukan apakah orang ini berhak mendapatkan tahanan ruang atau tidak, dan Mas Yudi mengatakan ini pecah telur nih. Itu. Siapa atau apa yang kira-kira bisa membuat pimpinan KPK memberikan izin untuk tahanan rumah? Itulah yang saya katakan, hak notulensi di situ bisa dipelajari, rapat di situ. Bahkan di KPK biasanya kita ada yang namanya rekaman pembicaraan. Jadi rapat-rapat itu, pasti direkam. Jadi siapa ngomong apa dan sebagainya. Saya menduga tentu pasti ada perdebatan di situ. Gak mungkin dong tiba-tiba, oh ya sepakat aja, enggak. Saya juga pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Bisa jadi kemudian akhirnya terjadi perdebatan yang kemudian akhirnya ya baik yang menolak akhirnya ngalah gitu ya, menerima juga gitu. Pasti karena apa? Karena saya katakan pakem di KPK pasti menolak ya permohonan untuk mengalihkan status gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun sakit itu Mas ya, kalau dia sakit di dalam rutan
pasti ada dokter KPK di situ. Pertama dia tentu akan memeriksa dan memberikan obat jika perlu. Kalau memang tidak bisa sembuh, ya atau bisa segera mungkin harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, pasti dibawa. Di rumah sakit, pasti diperiksa oleh dokter juga di rumah sakit. Biasanya akan diobservasi dulu. Kalau memang saat itu nyata sehat, ya tidak membutuhkan rawat inap, yang dibalikin ke rutan pada saat itu juga. Tetapi kalau butuh rawat inap, tidak masalah kok penyidik, kita pasti akan membuat pembantaran. Ya betul. Ya, ketika pembantaran, artinya ketika dia sehat kembali ke rutan, bukan dibawa ke rumah. Ya Seperti betul. itu. Ya memang kalau memang banyak ramai di media sosial terkait dengan itu, kalau memang sakit bahkan ya kita tahu ya mohon maaf maksudnya bahwa Lukas NMB juga sebelumnya ininya di KPK gitu kan. Jadi maksudnya adalah ini menjadi presiden, ini mencoreng citra baik KPK seperti itu. Bagaimana KPK memperbaiki citra ini sebenarnya? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan KPK? Ya, saya katakan nasi sudah jadi bubur. Ya. Maka tentu kita kasih kerupuk, kita kasih kecap dan sebagainya. Oke, ini peristiwa sudah berlalu. Tapi KPK harus lihat. Memang mungkin pada saat itu KPK menganggap ini receh, hanya mengalihkan dari rutan ke rumah gitu ya. Tapi kan masyarakat tidak menganggap itu receh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka KPK harus kembali ke pakem, saya sampaikan. Pakemnya adalah ketika seseorang ditahan di rutan, tersangka tersebut, maka kasus ini harus dilimpahkan ke persidangan secepat mungkin. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kan tuntutan masyarakat juga KPK menuntut tuntas ya penyidikan ini. Ya, saya berharap bahwa KPK segera juga melakukan ekspos untuk mengembangkan perkara ini. Siapa lagi yang menjadi tersangka? Karena kan juga saya lihat di masyarakat juga kok tersangkanya hanya 2, padahal banyak dan sebagainya. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh KPK untuk kasus ini ya, Mas ya. Ya kalau kasus-kasus yang lain ya kita berharap KPK ada OTT lagi seperti pada saat kemarin-kemarin seperti itu. Tapi kalau untuk kasus ini hanya ada 2 saran saya. Pertama, segera limpahkan kasus dengan 2 tersangka ini, yaitu Gus Yakut dan Gus Alek gitu ya ke pengadilan. Yang kedua, naikkan status yang pelaku lainnya menjadi tersangka dari saksi. Oke, dengan adanya ini yang terakhir ya Bang. Ya. Dengan adanya kalau tidak salah ini sudah ada yang mau melaporkan ke Dewas. Ke Dewas seperti itu. Kira-kira apa yang output apa yang memang akan diberikan oleh Dewas menurut Mas Yudi sendiri? Ya saya pikir Dewas ini kan tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK. Tetapi yang kedua saya berharap Dewas tadi saya katakan dengan apa yang tadi saya sampaikan itu benar-benar memeriksa ada apa sih di balik ini. Itu yang pertama, apakah intervensi dari luar ataukah memang kesepakatan antara penyidik dan pimpinan KPK beserta struktural gitu ya. Nah ini untuk apa? Ini untuk perbaikan ke depan. Baik. Saya paham bahwa untuk kode etik ya ada beberapa hal yang bisa jadi dilanggar. Misalnya kasus keadilan. Dulu nggak dikasih, sekarang dikasih. Ya kan? Kemudian profesionalitas sehingga membuat gaduh. Jadi bagi saya pelaporan ke Dewas ini kan bukan pidana ya. Pelaporan ke Dewas ada artian ingin melakukan korektif kepada KPK bahwa masyarakat sebenarnya masih percaya sama KPK. Kalau ada kejadian seperti ini kan kritik keras pada KPK artinya masyarakat sayang kepada KPK. Baik, terima kasih Mas Yudi. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih atas waktu dan diskusinya pada malam hari ini. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Laporan 8 Malam.